Dengan kejadian kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Dia pesannya pokoknya mah Danu mah mau terus terang, pokoknya mah apa yang Danu lihat dialami akan terus terang, pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasuk penjara. Dari salah satu tersangka, Danu, dari hasil rekonstruksi, polisi juga menyita barang bukti baru. Ada yang dibawa dari TKP? Dari TKP MBN kita akan ke Ramu. Nyomang Santai People. Baik again bersama Nyonya dan Mamang. Tapi makok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santai, linknya ada di Deskripsinya. Ya. Masih soal babak baru kasus Subang nih, ada updateannya sedikit. Kita nggak usah berlama-lama karena takut terlalu lama buat Santai People yang pengen malam Sabtuan gitu kan. Sabtuan. Soal Danu, kemarin kan menyebutkan ada 5 tersangka. Salah satunya adalah Danu, Bapak Yosep dan bini muda, dan kedua anaknya Bapak Yosep dari bini muda tersebut. Ya. Nah 3 orang ini nih, si bini muda anak muda enggak ya? Bini muda sama Dan anak dari ya, mengaku tidak mengenal Danu gitu. Dan kayak tidak melakukan lah, intinya beralih tidak melakukan, dan dia nggak kenal Danu gitu. Kan keponakan dari walaupun Danu itu anak dari kakaknya si almarhum Ibu Tuti gitu kan, tapi dia sebagai bini muda gitu kan, kayak selentingan mah tahu dong keponakannya gitu kan. Iya? Nanti kita dengar penjelasannya juga. Terus ada yang agak menyentuh sih dari ibunya Danu, ditanyain kenapa kok tiba-tiba nih anak mau berusaha terus terang terus ngasih tahu segala macam ke polisi gitu. Nanti ibunya ceritain. Terus ternyata datangnya juga nggak sekonyong-konyong, didampingi oleh beberapa pengacara untuk mengajukan sebagai justice kolaborator gitu kan, mengingat kayak kemarin Baradae gitu. Sampai akhirnya dilakukan prarekonstruksi ulang dengan Danu yang dihadirkan sebagai tersangka untuk dicek nih versi barunya. Wadidaw, sekarang kita ke keluarganya dulu kali ya, meluncur. Ninyo, bini muda dan 2 anak muda. Syok ditetapkan sebagai tersangka nih. Ibu Mimin atau istri Yosep ini bantah terlibat membunuh Ibu Tuti dan Amel serta mengaku saya tidak mengenal Danu. Ceki people. Berbeda dengan Ramdanu dan Yosep yang telah mendekam di ruang tahanan Polda Jabar, tersangka Mimin, Mintarsih dan kedua anaknya yakni Arigi dan Abi belum dilakukan penahanan. Namun penyidik meminta ketiganya untuk menjalani wajib lapor. Hingga kini ketiga tersangka lebih banyak berada di rumahnya di Subang. Kepada awak media, Mimin mengaku sangat shock usai ikut ditetapkan sebagai tersangka kematian madunya. Mimin tetap bersikukuh membantah keterlibatannya dalam kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Karena saat kejadian ia berada di rumah dan ia pun mengaku tidak mengenal tersangka Ramdanu. Sangat shock dengan kejadian kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing. Itu untuk memastikan aja, Bu. Danu TKP digigit anjing. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, tapi juga Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi ada yang di luar. Berarti saat kejadian tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus kematian ibu dan anak Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun yang terjadi pada 18 Agustus 2021 silam di rumahnya di Jalan Cagak, Subang. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yosep, suami dan ayah korban, Ramdanu, keponakan dan sepupu korban, Mimin, istri muda Yosep, serta Arigi dan Abi, anak tiri Yosep. Sejauh ini penyidik telah menahan tersangka Yosep dan Ramdanu alias Danu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Nah,
dia nggak kenal Danu, nggak kenal, taunya pas digigit anjing gitu baru oh Danu gitu gitu kan ya, nggak tahu, aku nggak masuk akal aja gitu kan. Iya. Ini ada komenan juga menarik nih Nyo, Danu nyerahin diri karena apa ya? Nah nanti kita tanya video dari ibunya ya. Iya. Tapi sebelumnya mau kasih satu lagi meluncur. Cus. Nih Nyo, ada keterangan yang lebih panjang nih, tadi kan secuplik doang nih, biar lebih enak langsung dari narsumnya kita mendengarkan. Netizen monggo nilai sendiri. Yes. Mimin tidak mengenal Danu. Kalau Yoris tuh kakaknya almarhum Amel ya, bilang ya hukum seberat-beratnya. Bagaimana pendapat kalian? Ceki Play. Sangat shock dengan kejadian kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian gitu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang kesalahan gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya untuk sementara nginep di kakak di dekat sini, dekat di paling berapa, ada 10 meter, ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua, pada datang menemui, pada nangis, alhamdulillah. Pada kepo berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di rumah. Berarti saat kejadian tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ntar dulu. Berarti yang minjem golok ke si Danu siapa kalau Pak Yosep ada di rumah? Iya. Dan kalau misalnya memang apa ya namanya? Kalau misalnya memang dia di rumah gitu, Pak Yosepnya di rumah, dia kan bisa kayak, kan sekarang udah jadi tersangka, udah ditahan kan? Ya kan dia bisa kayak enggak, saya enggak, orang saya di rumah kok. Dia bisa apa namanya, bisa alasan kayak gitu kan. Ada kayak ininya kan, ntar dulu gitu. Iya, Bisa nyerang kayak semalam aku lihat pengacaranya Pak Yosep tuh bilang nggak bisa main dipercaya aja omongannya Danu gitu, bisa kayak gitu kan, tapi udah jadi tersangka gitu. Aduh anjir. Ada lagi? Cukup ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada kita fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penyelidikan dan sebagainya, insyaallah akan membantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Pelaku yang sebenarnya ya. Rasa syukur. Nah ini dari Yoris dan Amel sama Mama akan ingin diberikan keadilannya di sini. Mudah-mudahan ke depan pelaku ini bisa segera diberikan hukuman ya yang setimpal ya atas perbuatannya. AA sendiri dengan sudah ditetapkan tersangka, prosesnya seperti apa sih ya? Mungkin campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira, ada sedih, ada kecewa, ada marah, ada. Kan sampai saat ini tuh Bapak belum gak ngaku aja tuh Pak. Gimana tanggapannya gimana itu? Ya itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan
kami dari pihak keluarga sangat percaya dengan profesionalisme dari Polda Jabar bisa mengungkap. Ya gimana nggak shock, ternyata bokapnya sendiri gitu beserta keluarga barunya ya. Yang bikin wahihu. Tapi bisa kita lihat Nyo, mana tadi interview yang agak awkward, mana yang enjoy gitu. Betul. Tadi kayak, Pak nggak kenal di rumah. Tapi ya, kalau misalnya nggak kenal kayaknya nggak mungkin, masa iya kayak dia nikah, misalnya anggapannya nikah sama suaminya yang udah ada keluarga gitu kan, nikah terus kayak nggak mau kenal, nggak mau tahu gitu, setidaknya karena tahu lah gitu. Ponakan suaminya kayak terlalu dekat buat nggak kenal, kecuali jauh gitu dari keluarga, dari neneknya, adiknya, neneknya, kejauhan ini terlalu dekat untuk nggak kenal, agak nggak masuk akal. Tapi kita dengar nih penjelasan ini, kenapa sih Danu ngebongkar Ceki-Ceki People meluncur? Nah ini kayak emaknya apa ya, Ceki-Ceki People? Play. Bicara dulu sama keluarga nggak Bu? Apa yang Danu ceritakan kepada keluarga Bu? Yang cerita belum, cuma dari dulu kan emang dengar ya gitu-gitu, cuma dari polisi gitu. Danu emang tahu gitu, tapi itu kan nggak tahu dilanjutin, nggak tahu enggak lah ya dari itu. Cuma sekarang kan dia itu ngomong gitu tuh nggak dari ke saya dulu, dari sana, dari Kapolda itu dia bicara bahwa dia itu ikut ini gitu. Jadi kejebak lah istilahnya. Pesan terakhir dari Danu apa sih sebelum ke Polda? Ya dia pesannya pokoknya mah Danu mah mau terus terang, pokoknya mah apa yang Danu lihat dialami akan terus terang, pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasuk penjara gitu. Jadi ikhlas lah ya, keluarga juga mengikhlaskan dia. Pengakuan Danu terhadap keluarga gimana Bu waktu dia bercerita sebelumnya? Ya dia nangis, ya saya juga ikut nangis. Dia nangis, dia sujud ke mamahnya, semuanya ke saya juga. Mohon maaf, udah. Itu kapan sih Pak? Apa? Mulai ke Polda aja. Waktu hari apa ya? Kemarin itu hari Senin ya. Minggu apa sih? Minggu. Senin. Ya Minggu ke Senin kan diperiksa. Harapan Ibu untuk kasus ini ke depannya seperti apa Bu? Ya harus pokoknya cepat-cepat terungkap, cepat-cepat siapa pelakunya lah, soalnya kan saya keluarga itu nggak tenang gitu, jadi pinginnya lah siapapun pelakunya Jadi Danu benar keluarga dari almarhum Ibu Tuti itu kan ponakan dari dia gitu. Dia ngerasa terjebak gitu Nyong. Tidak apa yang aku tangkap di sini ada cerita ibu ini ya. Si Danu itu memang tidak ngeplan. Cuman karena dia memfasilitasi golok juga, terus ngelihat terus dia akhirnya mungkin selama 2 tahun kayak wah bergejolak batinnya gitu, feeling guilty segala macam, sampai akhirnya waktunya tiba dia buka, dia cerita semuanya gitu, sampai akhirnya ada gelar TKP baru lagi, prarekonstruksi lupa aku, beserta Danu sekarang yang terbaru. Tapi untungnya nih meluncur. Nih dia didampingi oleh beberapa pengacara, 5 kalau nggak salah ya, untuk sebelum melakukan bukan tes kejujuran, pengungkapan kejujuran lah masalah ini ya. Sehingga diajukan ke LPSK sebagai justice kolaborator gitu, tapi masih dipertimbangkan gitu. Ini detik-detik pada saat datangnya nih Ceki-Ceki. Play. Wah. Ya mungkin selama 2 tahun ini tutup mulutnya nggak bisa nyembuhin feeling guilty-nya. Iya, perasaan pergejolakan batinnya dia gitu. Masuk akal juga sih kenapa dia bergejolak batinnya, karena dia tidak berniat, tidak merencanakan, kecemplung gitu, jadi gitu kali ya. Ini ada dari LPSK-nya nih meluncur. Nah ini di sini ada caption, berharap jadi justice kolaborator. LPSK uji pengajuan justice kolaborator Danu tersangka pembunuhan di Subang. Ceki-Ceki People. Play. 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun dia masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri. Jadi kemarin saat menyerahkan diri nih, MR alias Danu mengajukan sebagai justice kolaborator.
didampingi kuasa hukumnya dan sudah kami periksa. Kami sudah mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tinggal menunggu dari LPSK apakah diterima atau tidak, terutama perlindungan saksi, kata Surawan di Mapolda Jawa Barat nih, karena mengajukan diri. Oke, sementara Danu ditahan di tempat yang berbeda dengan Yosep untuk dilakukan pengawasan khusus. Karena kalau dari cerita Danunya berarti dia bukan eksekutornya, dia hanya Pak, ini golok yang Bapak pinjam gitu. Coba keluar alalala, ngerokok dulu mungkin kayak ngapain dulu, terus kedengeran tolong, baru dia ngecek. Hah? Situlah terlibat lah. Iya, mungkin kalau dari ceritanya Danu ya. Mungkin dia sedikit banyak diancam, awas lu buka mulut gitu kali ya, mungkin, atau gimana? Atau gitu. kalau lu keseret, lu bilang lu juga keseret. Ini golok punya lo atau kayak gimana? Nggak tahu segala macam ceritanya. Tapi ini ada prarekonstruksinya meluncur. Yes. Ninyo 2 jam yang lalu diposting sama liputan 6 SCTV ya, prarekonstruksi kasus Subang ya. Tersangka Danu turut dihadirkan. Oke, ceki. Play. Pengakuan M. Ramdhanu alias Danu membuka babak baru kasus pembunuhan Tuti Rahayu dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu. Kamis malam, polisi menggelar prarekonstruksi kasus di rumah tempat kejadian perkara di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan tersangka Muhammad Ramdhanu, polisi menyatakan prarekonstruksi untuk mereview ulang peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel dari salah satu tersangka, Danu. Dari hasil prarekonstruksi, polisi juga menyita barang bukti baru. Ada yang dibawa dari TKP? Dari TKP MBN kita akan menyiram candara. Cuman embernya belum melakukan penyitaan dan tadi kita temukan dan masih diambil oleh MBN. Sejauh ini polisi menetapkan 5 orang tersangka. Ibu yang bernama Tuti dan anak Amelia sebelumnya tewas pada Agustus 2021 di sebuah mobil mewah. Kasus ini sempat disorot karena penetapan tersangka yang cukup lama memakan waktu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Dapat barang bukti baru yaitu ember. Ember mungkin lu ember yang dicari-cari selama ini kali ya, ember buat menyiram darah doang nyo. At least dapat barang bukti baru gitu dari hasil prarekonstruksi gininya Kak. Cuma nih komennya aku salvok nih ya dari Rian nih, Polda Jabar ngapain selama ini, ya kan banyak yang diurusinnya gitu kan. Tolonglah. Motifnya apa ya? Motifnya biasalah, permainan. Nah ini yang menarik dari Khabib Alkaf nih, berita Jessica jangan tenggelam. Kayaknya nggak akan tenggelam. Mungkin bisa jadi salah satu sampel ya. Kalau diaplikasikan sama yang itu, mungkin akan berimpact sama juga kalau ada justice kolaborator, gitu kan. Yang nggak tahu ya, aku berharap bapak itu tuh. Ya tuh kalau kayak gitu nambah lagi nggak sih? Iya, bapak itu ngebuka jadi JC gitu. Ada bergennya yang lu mau gue buka nggak nih? Gue mau bergen nih gitu. Entah pengurangan di hukuman dia yang pada saat itu gitu. Iya. Kan dia terlibatnya secara tidak langsung ya, karena dia punya komandan. Paling komandan yang ketar-ketir yang pada saat itu. Ya. Yang itu, tahu lah ya. Udahlah kita. Yang salah sasaran ya. Kita ke intermeja aja Nyo meluncur. Cus. Nyo, ada pelaku ketangkap. Ceki people. Play. Pemirsa, seorang pelaku pembobol minimarket di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga saat tertidur di dalam gudang. Coba lihat pelaku beraksi seorang diri masuk karena dia sudah tertangkap dan akan mencuri barang-barang di dalam minimarket. Mukanya apa nih? Kenapa nih gitu? Ngapain lu? Dia tertangkap, dia sudah tertangkap, bahasa pelakunya ini nggak bisa kemana-mana. Ini harus dihukum di penjara. Dirawat sama nyonyo. Iya dong, kalau gitu mau. Hukumannya kayak gitu kan. Boleh, mau dia mah. Belum beres udah jangan dong. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Katanya sih ini pecinta meng pada umumnya ya. Ceki people. Play. Apakah nyanyi seperti itu? Apakah satu people pecinta meng seperti itu? Kalau ada kucing nggak dikasih kendor langsung. Iyalah pasti at least megang gitu, kalau enggak megangnya sampai gitu ya. Kalau kegemesan. Orang kayak keluar kamar aja gitu ngeliat bu, abu sini gitu. Padahal kucingnya mah biasa aja, nyonyanya aja heboh. Kita kasih meluncur. Cus. Nyo. Pengen nangis. Kenapa? Ceki. Play. Nangis pengen berkaca-kaca. Ming? Ming
Kenapa habis Mungkin diomelin? dia mergokin Pororo gitu, kawin lagi gitu kali ya. Kasian tahu. Kasian dia merenung di tempat sempit. Atau dia habis diomelin jangan-jangan. Atau dia nangis karena nggak bisa keluar gitu. Nggak mungkin ya. Meng kan cair ya. Iya cair, dia bisa Meng kemana aja. kenapa? Sini curhat sama tante. Sini. Sama tante. Kita meluncur Nyo kelasnya, meluncur. Cus. Nyo, Ya. kelasnya kita mau ngeliat penampakan Kunti Bogel katanya yang muncul di sebuah gang atau iya deket gang gitu malam-malam. Tapi mini ceki-ceki people. Lay. Bentar-bentar itu hitam-hitam apa ya? Nah, itu hitam-hitam kelihatan nggak? Kunti Bogel, Nah. Mang. Nah. Ya Allah, Kunti Bogel. Gemes banget, ya Allah, lucu banget. Adek, ya Allah, anak jurig. Masih balita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kemasan saset. Ukurannya mini banget. Dengan bentar-bentar itu hitam-hitam apa ya? Udah, Meng, diem sini, Meng. Diem nanti ini ya gitu. Terus kayak Dia ngerti begitu ada kamera apa nih? Apa ya Allah Kunti Bogel Aduh, ya. lucu banget lagi mukanya, tapi kasihan. Tapi kalau kuntinya kayak gini gimana Nyo? Ya aku angkut aja. Tetap diangkut Iyalah. ya. Oke. Sekarang kita meluncur ke setting super text aja Nyo. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Super text kita kali ini ada 3. 3. Ada 3 yang pertama kita buka dari Alpi Agatha Pianabi Prilikui. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Dari awal udah curiga sih sama bapaknya kalau dia pelakunya karena nggak masuk akal banget kasusnya dan King drama banget tuh bapak katanya. Nextnya ada Dias Chairman Works berkelihatan. Kalpian nebeng ya, ini psikopat berdarah dingin. Si Yosep ini udah ngebunuh istri sama anaknya dengan kejam, sadis, bisa santai berkeliaran di lingkungan itu. Wawancara sana sini selama 2 tahun bisa sesantai itu. Kayak di cerita psikopat di luar, ngerinjir, disogok gede pasti oknumnya. Kok mirip kan? Lanjut, nextnya dari Far. Jadi keinget si bapak Firasat sang pemilik botol. Disebutin lah anjir. Tukang sound hajatan. Aduh Mang, jujur dah kalau nggak subscribe atau nggak tahu channel ini, mana tahu info-info kayak ginian, nggak tahu ada berita-berita kayak gini. Semenjak tahu channel Radio Santuy apapun yang viral, jadi tahu aneh. Jilat dikit gak apa-apa kali ya. Anda tukang sound ya, bukan ibunya Apeng, bukan Caca Brot yang suka jilat-jilat. Tolong lah. Terima kasih by the way. Nextnya Widuri Zahra. Assalamualaikum Nyomang, aku ikutin kasus ini dari pertama sampai bosen. Ingat pas lagi kencan cowok aku marah gara-gara aku lihat YouTube mulu tentang berita ini, dan sekarang pas aku putus terungkap pula kasusnya. Semoga kebaikan dan keadilan datang tentang kasus ini. Ya Allah, dari zaman pacaran sampai putus baru terungkap. Yang sabar ya. Bro-brolin mampir ya Mbak Widuri. Loh kok mirip? Apakah benar perkiraan saya soal kasus sebelah karena money? Ini mirip dong. Hei Anda Pak Yosep, acting Anda luar biasa. Bisa-bisa dapat piala Oscaron, anjir bukan Oscar, Oscaron. Salam santuy buat semuanya. Yongs, Tuan Nugroho, malam Mbak Widuri. Numpang lapaknya untuk berkomentar. Wah, ada yang oknum di balik kasus ini lagi nih. Berarti benar kalau mau cari keadilan di TPU ya, Mamang, karena keadilan telah lama mati. Yo. bisa buat semuanya. Gila. Nextnya ada dari Antoni Himura. Pagi Nyomang dan para santuy people, nontonnya malam baru komennya pagi pas di kantor. Nah tuh kan Mang, mending panggil paranormal untuk manggil arwah Mira supaya kasus Ice Cold ini bisa cepat selesai. Dah segitu aja dong. Tidak begitu dong, tolonglah. Gimana ngebuktiinnya kalau kayak gitu aja sulit. Cats Family. Alhamdulillah Nyomang 2 tahun saya ikutin kasus ini. Tidak hanya keluarga yang berdrama, netizen pun saling debat. Iya, kenceng-kencengan banget. Saling ancam segala. Orang di belakang Yosep luar biasa menyebar buzzer agar jangan sampai terungkap. Sudah banyak yang dimutasi polisinya karena terlibat OOJ di kasus ini, termasuk keponakan Yosep bernama Arif tuh. Akhirnya terungkap. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Cabut dulu dan ciao.